Ya suaminya kemana teh? Nggak ada. Ini nggak ada nih, gimana nih? Anak punya tapi suami nggak ada. Maaf, jangan biar penonton nggak tanda kutip ya. Saya janda. Oh, udah pisah, ya. udah pisah sama suami. Iya. Udah berapa lama teh kalau boleh tahu pisah? Dari 2023 2023, ini 2025, berarti udah hampir 2 tahun ya teh ya. lebih. Suaminya orang mana tadi teh? Orang Gunung Halu. Oke, dengan A yang di Gunung Halu dan merasa pernah hidup bersama dengan Neng Suhati. Ya, ini saya mengingatkan ya masa-masa indah. Kalau ini anak udah umur 7 tahun. 7 tahun, berarti tahun berapa tuh nikahnya? 2012. 2002. Neng ke kelahiran tahun berapa? 98. 98 2012. Berarti umur Pas kalau nggak salah 14 tahun. 14 tahun udah nikah. Ya. Ya, Oh Allah, Neng, bukannya sekolah dulu. Malah saya Haris. Alhamdulillah. Ini Teteh lagi nyuci-nyuci piring nih. Oke. Itu sama anaknya Teh. Oh. Maaf ya Teh. Rumah Teteh di mana Teh? Oh, di atas. Boleh nanti main ke rumahnya Teteh? Boleh, oke. Oke, kita tunggu Teteh selesai nyuci piring. Baru kita ikut Teteh ke rumahnya ya. Kita bersilaturahmi ke rumahnya Teteh. Aduh. Bukan main ini. Aduh. Ada effortnya ini. Ntar dulu ya Teh ya. Aduh, dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kita berjumpa lagi. Dan episode berikut ini kita lagi ngaprak-ngaprak nih. Lagi ngaprak-ngaprak di sebuah perkampungan ya. Dan saya juga belum tahu kampung apa. Dari informasi dari warga yang di bawah sana tadi, itu di atas ini ada kampung. Dan memang kita lihat sudah ada kelihatan berapa buah rumah di perkampungan ini. Jalannya agak ini loh, agak lumayan nih. Jalannya seperti ini menuju kampung ini, laledok begitu. Oke ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan warga dan kita bisa berkomunikasi. Niat kita kesini hanya silaturahmi ya. Ya, di ini nih masih di kecamatan, kalau nggak salah tadi tuh kecamatan Cililin ya. Masih di seputaran Cililin, tapi dari Cililin itu cukup jauh, cukup lumayan ya, lumayan ada effortnya perjalanan. Dan motor kita tadi ada berada di bawah sana. Kita nitip motor tadi di bawah sana karena di bawah sana itu ada kampung juga. Dari kampung apa itu tadi, kampung Gabus kah? Informasinya di bawah sana. Itu tuh kita lihat di sana. Nah, di seberang sawah ini kan ada sawah. Kita menelusurin pinggiran sawah itu langsung ke tikungan sana, itu kita ketemu dengan rumah terakhir di kampung sana. Dan dari rumah terakhir itu tadi kita nanya kalau di atas ini masih ada kampung berapa rumah. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 rumah tadi. Dan insya Allah ada penghuninya. Dan jalannya laledok kayak gini. Ini jalannya seperti ini. Jangankan apa ya, ini motor saja nggak bisa masuk. Dan alhamdulillah kemungkinan ya, warga di sini tidak memiliki transportasi motor, kendaraan, karena kondisi jalan cukup bukan main ini. Hai Tuhan, ternyata di daerah Bandung Barat, di Cililin, masih ada saudara-saudara kita yang tinggalnya di kampung, yang bisa dibilang gimana ya, di daerah pegunungan, yang dibilang terisolir tidak juga sih, tapi jauh dari mana-mana, dan aksesnya pun ada effortnya untuk menuju kampung ini. Oke, ikutin terus video kita selanjutnya terkait dengan kampung apa ini. Nanti kita tanya sama warga kampung apa. Oke ya, ikutin terus video kita. Oke, ini perjalanan kita menuju kampung yang informasinya di ujung ya, di ujung kampung itu tadi. Di ujung sini ada kampung lagi yang cukup ini ya, cukup jauh
Dan ini kita tempuh dengan jarak jalan kaki. Nah, jalannya seperti ini. Ada bukan main ini jalan. Jalannya luar biasa. Dan informasinya di kampung ini ada berapa rumah? Ada 4 atau ada berapa rumah lah ya. Dan ada warung satu informasinya, warung warga. Dan kita coba ke warung dan kita komunikasi dengan salah satu warga jika ada warga yang bersedia berkomunikasi dengan kita ya. Nah, ini ada persen, ada teteh lagi di kamar mandi tuh. Mudah-mudahan tetehnya bukan lagi mandi ya. Ini ada jalan perempatan dan kita nggak tahu ini. Yang ini jalannya menuju ke arah bawah. Yang sudah jelas ini bukan ke arah kampung. Dan ini juga kayaknya bukan ke arah kampung juga ini. Dan kita ngikutin jalan yang di galengan sawah ini ya. Ini pemandangan indah, persawahan dan pegunungan ya. Kita ada di puncak gunung. Oke, kita lanjut. Kita coba komunikasi dengan warga. Oh, ini ada tetehnya. Teteh lagi nyuci piring ya. Assalamualaikum teh. Oh, tetehnya lagi, kalau bahasa ininya lagi cuci piring ya. Mudah-mudahan teteh bisa komunikasi dengan kita. Dan dia ini kita tidak macam-macam ya. Ini karena ini jalan menuju kampung ini lewat cucian piring. Assalamualaikum teh. Oke, perkenalkan teh, nama saya Haris. Alhamdulillah. Ini teteh lagi nyuci piring nih. Oke, itu sama anaknya teh. Oh, maaf ya teh. Rumah teteh di mana teh? Oh, di atas. Boleh nanti main ke rumahnya teteh? Boleh. Oke, kita tunggu teteh selesai nyuci piring, baru kita ikut teteh ke rumahnya ya. Kita bersilaturahmi ke rumahnya teteh. Aduh, bukan main ini. Aduh, ada effortnya ini. Ntar dulu ya teh ya. Aduh, dadah. Bocil, siapa namanya? Oke ya. Ini kita ikut teteh nih pulang ke rumah ya. Kita silaturahmi dengan teteh. Itu anaknya itu tadi teh. Oh, pantesan cantik. Oke. Ini kita lagi ke rumahnya teh ini ya. Dan kita belum tahu nih, belum kenalan sama teteh nih. Siapa namanya teteh ini tadi, nanti kita setelah di rumahnya kita kenalan. Assalamualaikum mak. Oke. Oh, ini rumahnya teteh ya. Oke, ini kita sudah di rumahnya Neng. Siapa ini tadi? Assalamualaikum. Oke, wah, ini ceweknya nih. Oke. Assalamualaikum teh. Kenalkan, nama saya Haris. Saya dari Palembang, tinggal di Bandung, bah. Oke. Wah, sehat bah? Alhamdulillah. Aduh, ini lagi ngapain nih? Lagi masak-masak ah? Ya. Masak air. Oh, lagi masak. Oh, lagi masak air. Nih, ini tadi dengan Neng siapa? Suhati. Oh, Neng Suhati. Neng Suhati lagi masak nih. Wah, kebetulan ini kita datang bisa ngopi nih. Aisyah, bukan main. Oke, Neng, ini ada sedikit rezeki, Neng. Dari saya, mudah-mudahan berkah dan silahkan diterima. Ini untuk Abah. Ada rezeki juga, Bah, untuk Abah sama Mak ya. Ya, makasih. Ini boleh ngobrol, Bah? Ya. Oke, ini anak atau cucu, Bah? Cucu. Loh, tadi tak lihat di mana? Di kamar mandi tadi ada apa? Iya, anak. Oh, lagi kemana dia tadi, main kah? Ke atas. Oh, lagi main ya? Oke. Itu cantik banget anaknya tadi ya. Ya, oh di sini. Ini rumah
paling bawah ini ya Teh ya. Iya, ini Iya, paling tadi bawah. saya dari kampung bawah sana, katanya di kampung di atas ini ada kampung. Ya alhamdulillah ketemu Teteh tadi tuh. Iya. Oke, Mbah, mohon maaf, Mbah, saya mengganggu dan Teteh juga, saya mohon mengganggu. Umi ya, Mia, mohon maaf, saya udah mengganggu bikin video untuk Abah sama Umi sama Neng Suhati. Ah, Sehati aja lah. Iya, Oh ya, suaminya kemana Teh? nggak ada. Ini nggak ada nih, gimana nih? Anak punya tapi suami nggak ada. Maaf, jangan biar penonton nggak tanda kutip ya. Saya janda. Oh, udah pisah, udah pisah sama suami. Iya. Udah berapa lama Teh kalau boleh tahu pisah? Dari 2023 2023, ini 2025, berarti udah hampir 2 tahun ya Teh ya. lebih. Suaminya orang mana tadi Teh? Orang Gunung Halu. Oke, dengan A yang di Gunung Halu dan merasa pernah hidup bersama dengan Neng Suhati. Ya, ini saya mengingatkan ya masa-masa indah. Kalau ini anak udah umur 7 tahun. 7 tahun, berarti tahun berapa tuh nikahnya? 2012. 2002. Neng ke kelahiran tahun berapa? 98. 98 2012. Berarti umur Pas kalau nggak salah 14 tahun. 14 tahun udah nikah. Iya. Ya. Ya Allah, Neng, bukannya sekolah dulu. Malah sibuk kawin nikah lagi. Dia kan kalau di pedesaan gini mah banyaknya kayak dijodohin gitu. Oh, dan tidak luput dari peran orang tua ya. Iya. Dalam segala sesuatu ya, kita maklumin juga di kampung sini ya. Iya. Tapi saya juga sebagai orang tua, sebenarnya kita tidak boleh terlalu intervensi. Keinginan dan kemauan anak itu tidak bisa kita atur dan kita hanya menyetujui dan mengontrol ya. Jika dia salah jalan, itu harus kita kembalikan. Iya. Rencana kapan mau nikah lagi nih Teh? Belum tahu. Yuk, siapa tahu nanti ada yang nonton video ini. Bang, katanya salamin aku sama Neng Suhati katanya. Saya mau jadi sama bapak dari anaknya. Gimana tuh Teh kira-kira? Ya, asal tanggung jawab aja. Betul, dan bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik ya. Iya, gitu. Sayang sama Neng Suhati, Iya, sama Dede. apalagi Neng Suhati sudah punya anak. Iya. Double sayangnya harus double nih. Iya. Ya, mungkin ya. Mudah-mudahan Neng dapat jodoh lagi nih. Amin. Keren, ganteng, tanggung jawab. Ya, Bah ya. Amin. Ini Abah juga pasti kepengen sih punya cucu ya kalau Neng nikah lagi. Udah punya. Bukan maksudnya ini nambah lagi cucu. itu planning dong. Iya. Enggak, ini Abah ini orang tua kandung atau kakek? Kakek. Kakek. Berarti kalau Neng Suhati menikah lagi berarti dia dapat cucu dong. Iya. Kalau Neng Suhati sama suaminya dapat anak nanti baru dapat cicit. Iya kan? Iya. Iya. Iya, banyak-banyak cicit biar teman berantem itu. Ya namanya ini. Tapi pisahnya dari tahun 2023. 2023. Awal, iya. Nah, nikahnya umur Umur 14 tahun. Waktu bermain belum Baru dinikmatin keluar ya? SD. Baru keluar SD udah nikah. Iya. Aduh. Ini pertanyaan saya agak dalam nih. Emang di saat itu Neng Suhati udah kepikiran belum apa sih tugas seorang istri? Belum. Terus ngapain nikah? Nggak tahu. Soalnya kan ya kayak spontan harus mau gitu kan. Waduh. Namanya juga dijodohkan ya kan gitu. Aduh. Sama orang tua. Ya itulah kesalahan dari orang tua ya. Makanya kalau maaf ngomong kalau di kampung banyak yang kawin muda dan maaf sekali sekarang umur Neng Suhati berapa sekarang? Baru mau 27. Baru 27. Berarti umur 20 baru punya anak dulu ya? Iya. Berarti di cancel dulu itu selama 4 tahun. Iya. Ya karena belum siap. Ya itu tadi. Karena belum siap dan belum tahu apa sih tugas seorang istri. Iya. Pada intinya kan kita menikah itu kita harus memahami. Kayak saya nih menikah, saya udah tahu nih tugas seorang suami itu apa. Dan begitu juga dengan seorang perempuan ya. Jika dia memutuskan untuk menikah, dia minimal harus tahu nih tugas seorang istri itu apa. Akhirnya, tapi suaminya sering datang ke sini Teh. Jarang. Kalau seandainya dia datang ke sini pengen balikan Teh gimana?
Enggak. Aduh, dia udah bener ini mah kunci mati nih. Sudah dikunci mati nih hatinya, bukan main. Enggak. Ya gini, saya nggak mau terlalu jauh ataupun mengorek-ngorek ya masalah Neng Swati dengan mantan suami yang sudah jelas dalam kedua sisi itu ada hal buruk dan baiknya. Ada baiknya, ada buruknya ya. Itu istilahnya kalau bagi saya itu urusan pribadi dan privasi Neng Swati ya. Tidak semua orang boleh tahu dan tidak layak untuk dipublikasikan. Neng Swati juga wajib menjaga aib suami, mantan suami, dan mantan suami juga wajib hukumnya menjaga aib seorang mantan istri ya. Iya. Itu aja. Oke, ini lagi masak air apa masak nasi? Iya, mau masak air. Saya mau nginep nih, Bah. Nggak bercanda, Bah. Saya dari Sumatera, asli orang Sumatera ya, Bah ya. Makanya kalau saya ngomong nih, kalau bahasa Sunda saya belum bisa. Tapi kalau orang Sunda ngomong, saya tahu artinya. Karena di rumah juga kita nggak pakai bahasa Sunda dan nggak pakai bahasa Jawa. Kita pakai mengutamakan bahasa Indonesia dengan anak, dengan istri ya. Saya tinggal di Bandung. Alhamdulillah udah jadi warga Bandung nih. Ya karena legalitas atau lisensinya udah Bandung. Ya mudah-mudahan. Tapi Teteh punya pacar nggak? Enggak. Siapa tahu saya punya temen naksir sama Teteh. Bang, anterin aku ke rumah Neng Swati, katanya mantap sekali, cantik itu katanya kan. Boleh kan? Tak anterin ke sini? Boleh. Iya. Dalam arti kata kan nganterin itu bukan berarti harus nikah. Istilahnya berteman, Iya. saling satu Hmm. silaturahmi dan kedua berteman, Iya. menjadi saudara ya kan. Amin. Ya, bukan berarti begitu dia datang ke sini nikah itu jauh kan dari itu. Dan Teteh kan pernah gagal nih Iya. rumah tangga. Apa pesan dan kesannya Teteh ke depan dalam urusan rumah tangga? Ya pokoknya ke depan harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Betul. Dan dengan kuncinya harus Harus berhati-hati. berhati-hati dalam memilih. Nah, itu dia. Memang tidak ada tulisan di kening manusia itu saya orang baik, tidak ada. Iya. Ya, perempuan ataupun laki-laki di jidatnya itu nggak ada tulisan, "Hei, saya orang baik." Nggak ada, Teh. Tapi ya minimal kita memahami, membaca karakternya ya. Ya, memang di saat baru berpacaran istilahnya hal buruk itu nggak akan kelihatan. Tapi begitu udah menikah, Baru. boroknya itu keluar semua. Ada balatung kah, ada hulet, nah keluar semua itu. Asli. Tapi ini nggak ganggu nih Teh. Enggak. Tadi ganggu Teteh lagi masak nih. Gak apa-apa. Nih, Tetehnya lagi masak ya nih. Nih, alat Teteh masak masih hawu nih. Tungku. Tradisional. Masih tradisional. Nah, kayaknya yang di luar sana itu banyak yang udah nggak sanggup nih masak dengan peralatan seperti ini. Karena udah kebanyakan ibu-ibu di luar sana ketergantungan dengan alat-alat modern seperti kompor, microwave ya. Kalau si Teteh sama Umi santai aja dia masak itu. Bahkan masakannya kalau menurut saya itu lebih enak loh. Dan masakan hawu daripada ya ada sih magicom sih. Kalau memang nggak ada hawu lagi magicom lah. Itu anak Teteh udah 7 tahun udah Iya. sekolah. TK. Udah TK. Berarti tahun depan dia masuk SD ya. Masuk. Kalau kegiatan sehari-hari Teh Ya sehari-hari paling cari pacar. Enggak. Siapa tahu mau ngehuleng aja main handphone terus cari jodoh di handphone. Suka bantuin si mama sama si nenek. Oh, juga. bantuin mama sama Nenek. nenek di Di sawah. kebun. Oh, di kebun. Oke. Biasanya kalau di kebun ngapain aja Teh? Cantik-cantik kayak ini saya nggak yakin nih kalau yang cantik-cantik kayak gini jemur badan di iya di kebun. Paling juga ke kebun ngerusuin neneknya nih. Mama kan itu lagi panen bonteng. Bonteng. Oh, timun ya? Ya. Panen bonteng. Bonteng itu bahasa Sunda ya. Ya. Kalau bahasa Indonesianya timun. Iya. Kalau bahasa Jambi itu timun bungku, timun yang bengkok tuh. Oke. Itu tadi mana? Waktu pertama kita ketemu tadi itu memang tempat mandinya memang di situ. Iya, situ. Teh, dari tadi tuh otak saya agak kotor loh Teh.
itu mandi di situ nggak ada tutup tuh gimana? Sementara itu jalan. Ya kan jarang ada orang juga. Waduh, saya tadi mikir, waduh, bilang ini kalau mandi di sini, Dia tuh diambil mandi. mandi nggak ada tutupnya, ini gimana ceritanya? Aku bilang ini, Iya. Udah kayak suasana Bali aja. Tapi nggak mungkin lah ya, pasti istilahnya kalau kalau mandi kita bukan sebenarnya adab saudara-saudara kita di kampung ini lebih gimana ya, bukan berarti saya ngejas ya, disclaimer sedikit, bukan berarti saya ngejas kita yang di kota tidak punya adab, itu bukan, tapi mereka ini lebih karena adab dan tradisional itu masih melekat di saudara-saudara kita di kampung. Dan mereka juga tahu jam sepinya jam berapa karena mereka memang tinggal di sini. Kalau jam rame nggak mungkin mereka mandi kan. Dan juga mandi juga nggak makanan sendiri. Kayak nih teteh nih tadi nih cuci piring, dia ngajak anaknya, dia nggak mau dia sendirian. Karena mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan mengantisipasi fitnah dari warga juga ya teh ya. Benar, itu ada teman-teman kita yang di kampung. Coba kalau yang di luar sana, los aja nih, sendirian aja. Oke. Ini di rumah, di sekeliling rumah ini gimana ya teh ya? Kayaknya pemandangannya agak seger-seger. Kita ngobrol di luar boleh teh? Boleh. Kita sambil ngobrol-ngobrol di luar. Oke Mbah ya, izin Mbah, saya mau ngajak Neng Suharti ngobrol di luar. Saya minta maaf banget, saya minta izin ya Mbah ya, Mi ya. Oke, makasih ya Mi, udah ngizinin. Oke, ini kita coba ngobrol di luar ya. Ngobrol sama Neng Suharti di luar. Siapa tahu suasananya, wah, kalau pemandangan bukan main, bagus banget. Ini gerimis ya. Nih, tempat tinggalnya Neng Suharti ya. Suhati apa Suhari sih? Suhati, oke. Dan kita, waduh, ini nih, ini suasana di rumahnya Neng Suhati nih. Ke sini aja teh, kita ngobrolnya. Nah di sini enak kayaknya nih teh. Tuh pemandangan ya, alam. Ditambah lagi nih Neng Suhati yang cantik. Oke, kita ngobrol di sini aja teh. Aduh, di sini aja teh. Kita ngobrol duduk di sini. Nah, yuk teman-teman, kalau ada yang naksir sama Neng Suhati nih, bukan saya promosi nih. Kalau saya promosi nggak endorse nih Neng Suhatinya ya. Ya boleh sekadar berteman, silaturahmi, silahkan aja. Ya Neng ya, nggak masalah. Tapi ya harus, karena gini, kalau di kampung ini masyarakatnya gimana ya, masyarakatnya dibilang celutakan sih enggak, tapi kalau ini apa, ada tamu, usahakan datangnya jangan malam, nggak boleh datang malam. Kalau datangnya malam kau mau curi motor kah? Datangnya sore. Ini saya aja sekarang ini pukul jam 4:30 ya. Jam berapa ini? Jam 16 ya, 16.30. Saya nyampe di kampung ini. Nanti kita pulangnya ke arah sana. Ke arah motor kita tadi. Ya, ini kita udah terima kasih. Ada rencana kapan mau nikah lagi teh? Belum tahu. Nggak boleh lama-lama menjanda teh. Ada peraturan dari Menteri Perjandaan. Lebih dari 3 tahun katanya menjanda, lebih dari 3 tahun mau dikirim ke Nusa Kambangan. Bercanda teh, bercanda aja tuh. Enggak serius enggak itu, masa enggak? Mana ada Menteri Perjandaan? Menteri Pertanian ada. Kalau Menteri Perjandaan enggak ada. Oh, iya makanya iya bercanda. Saya memang kayak gini orangnya. Ya jangan diambil hati, jangan tersinggung. Ya gimana ya? Istilahnya saya ini pekerjaannya cuman muter-muter di kampung dan silaturahmi.
dengan cara mendekatkan diri dengan warga itu salah satunya strategi saya adalah bercanda. Dalam arti bercanda itu masih dalam kategori yang sopan. Kalau orang tua di mana teh? Orang tua lumayan jauh sih dari sini. Jadi teteh sama nenek tinggalnya di sini. Orang Mama tua. ikut suami. Oh, bapak, mama mengikut suaminya. Enggak satu rumah tah? Enggak. Oh, kirain tadi tuh ini tadi orang tua kandung. Enggak. Rupanya Saya dari kakek. kecil kan sama si abah. Oh, dari kecil memang tinggalnya sama abah di sini ya. Nenek di sini. Oh, ya, nggak apa-apa sih. Tapi Neng Suhati berapa bersaudara? Satu. Oh, cuman anak tunggal nih. Cuman satu-satunya. Iya. Wih, pasti disayang banget nih. Sama nenek, sama kakeknya, sama ibunya, sama ayahnya. Alhamdulillah. Ya pastilah disayang banget nih. Tapi ya nggak apa-apa. Ya pesan saya sebagai kalau usia saya lebih tua dari Teh Swati ya. Saya cuma bisa berpesan dalam menentukan pilihan hidup itu memang bukanlah hal yang mudah ya. Dan tidak bisa kita temukan dan semua perjalanan hidup kita ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Kita ekspektasinya indah ternyata suram. Satu contoh umpamanya teteh nih, ya tadinya harapan menikah cepat itu dengan harapan satu bisa meringankan beban orang tua ya, dengan keduanya istilahnya ada yang membimbing. Iya. Tapi yang balik lagi gagal. Kegagalan itu nggak ada yang mau, nggak ada yang menginginkan aku mau gagal, nggak ada. Tapi takdir beda ya teh ya. Ya mungkin itu aja teh. Ih, hujan lagi nih. Aduh, kalau hujan saya nginep nih gimana? Bilang sama si abah. Nggak lah teh. Nggak mungkin nggak nginep lah. Jangan sampai nginep lah ya. Yang kedepannya kemungkinan saya akan bersilaturahmi lagi ke rumah teteh. Kalau umpamanya saya datang ke sini lagi, teteh tapi sehari-hari teteh ada terus di rumah di paling jauh juga di kebun ya teh ya. Kebun paling sekolah, antar anak sekolah. Oh, paling antar anak. Oh iya, anaknya teteh tadi udah TK ya. Iya. Buat setengah pagi ngantar TK, paling TK pulang jam 10 jam 11 ya? Iya, jam 10 Jam 10 jam kan udah 11. Lalu ini kegiatannya saya udah kebayang nih. Aktivitas teteh agak padat. Pagi ngurusin anak sekolah, pulang menyediakan konsumsi untuk siang abah sama umi sama orang tua juga. Kalaupun orang tua kesini ya, selesai itu baru ikut ke kebun. Iya. Nah dan kebun jungkir balik lagi di kebun sana ya kan, panen-panen. Tapi kapan-kapan boleh teh kalau saya umpamanya datang ke sini lagi silaturahmi sama teteh, Boleh. ikut teteh ke kebun. Boleh. Saya mau dokumentasi teteh lagi di kebun nih. Iya. Boleh ya? Boleh. Insya Allah saya ada rezeki. Saya akan datang lagi ke sini untuk dokumentasi ya. Teteh saya sudah terima kasih banget sama teteh mau didokumentasi. Dan saya ambil videonya untuk dokumentasi. Saya bukan istilahnya mau jual. Kita tidak ada jual kesedihan. Teteh memang seorang janda dan merawat satu anak. Iya. Tapi adalah teteh adalah seorang ibu yang kuat. Kalau menurut saya, definisi saya, teteh adalah seorang ibu yang kuat ya. Di saat anaknya, ya kalau menurut saya sih, memang belum seberapa membutuhkan biaya, tapi biaya itu udah pasti ada. Biaya hidup, biaya anak, Sekolah juga. dia biaya sekolah, dan biaya kecantikan pasti ada nih. Ya, tapi bisa teteh jalani dan atasin semua masalah seperti itu. Ya mudah-mudahan bapaknya dari Neng siapa anaknya teh? Asifa. Neng Asifa bisa nonton video ini. Ya walaupun tidak full Neng Asifa ada di video ini, siapa tahu AA-nya kangen nih sama Neng Suhati. Yang sudah pasti kangen dengan anaknya. Ya alhamdulillah Neng Asifa, anaknya Neng Suhati, anak AA juga di sini sehat. Ya, semoga AA juga di sana bekerja dengan selamat, sehat, dapat rezeki dan bisa ingat ke anak. Itu harapan kita semua ya. Dan karena itu gimana ya? Kalau menurut saya wajib sih dalam seorang ayah memperhatikan perkembangan anak ataupun nafkahin anak. Ini kalau malam ini apa pakai listrik ya? Ada listrik. Alhamdulillah. Kemarin saya pernah ke kampung yang nggak ada listriknya teh.
Jadi kalau habis makan mati lampunya itu raba-raba itu. Ya ada saya pernah jalan di kampung yang tidak ada kayak di Lembang Gedugan itu, di puncak Gunung Lembang Gedugan itu ada sepasang lansia yang tinggal di atas di dalam hutan ya, tanpa listrik, tanpa segala macam. Itu sadis. Ya itulah, saya lebih suka belusukan dan bertemu dengan saudara-saudara kita di kampung. Bukan berarti saya ingin menjualkan sedian teman-teman ya. Oke, di sini kita tidak open donasi ya. Dalam video ini kita tidak ada open donasi. Jika ada teman-teman ataupun saudara-saudara yang menonton video ini dan terketuk hatinya ingin membantu, bisa dibilang membantu Neng Suhati ataupun membantu Neng siapa, Neng Asifa ya? Iya. Neng Asifa, silahkan DM ke Instagram saya ataupun ke WA saya. Kita cantumkan di deskripsi ya. Berapapun yang saudara titipkan ke saya melalui rekening saya akan saya sampaikan, dan itu akan kita dokumentasikan. Tidak ada yang namanya kita menipu ataupun gimana, karena itu amanah ya. Jika ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana menitipkan rezekinya, bukan berarti kita mengemis. Makanya saya di awal tadi kita tidak open donasi. Kalau open donasi beda lagi cerita. Karena di sini akun kita, channel kita bukan channel tidak open donasi. Tapi kalau ada yang menitipkan 1 atau 2 orang saya ingin menitip untuk Neng Suhati ada sama anaknya nih, saya ingin membantu, silahkan DM ke Instagram saya ya, ataupun ke WhatsApp saya, nanti kita cantumkan di deskripsi video. Oke Teh, Teteh nih mau ngapain nih? Apakah mau berkemah ini udah mau maghrib? Iya, udah mau maghrib. Udah mau maghrib. Teteh mau ke dalam kah? Iya. Oke Teh, saya juga nggak bisa lama-lama karena saya harus pulang ke Bandung. Iya. Dari sini ke Bandung itu cukup jauh ya, jaraknya sekitar 3 jam. Nah di sini saya juga mohon pamit sama Teteh. Terima kasih sudah saya bisa silaturahmi dengan Teteh, dengan Abah. Insyaallah ke depan saya ada rezeki, saya akan balik lagi ke sini. Iya. Bahkan kalau bisa itu saya bawain cowok sekalian ngelamar Teteh nih. Saya bukan promosi, bercanda Teh. Tidak bisa dicariin sama orang, itu kan pilihan kita yang milih. Iya. Ya kan? Oke, itu aja Teh. Mohon pamit Teh. Terima kasih. Saya udah menyita waktunya Teteh sama Abah. Oke, saya mau pamitan dulu sama Abah dulu ya Teh ya. Oke, kita ini udah mau ke jam 6 ya. Kita mau pamitan dulu sama Abah, yang nggak enak. Nih tadi datang baik-baik kok. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Oke Bah, ini udah maghrib Bah, udah sore. Mohon maaf saya nggak masuk lagi, saya mohon pamit Bah. Ya, iya. Moga Abah sama Umi sehat selalu ya. Amin. Jaga kesehatan. Amin. Ya Mi ya. Ya mungkin insya Allah kedepannya saya akan main lagi ke sini. Ya. Ya silaturahmi dengan Abah, silaturahmi. Ya. Bahkan kalau bisa tak bawain Abah nih cucu nih, Ya. suaminya Neng Suhati. Oke Bah ya, assalamualaikum Bah. Oke ya Neng ya. Oke, makasih ya Neng. Assalamualaikum. Oke, kita sudah ngobrol sama Neng Suhati. Kita langsung berangkat pulang lagi ya ke Bandung. Kita ke jalan yang kita tadi. Karena ini udah mau jam 6 ya, mau maghrib. Kita harus segera pulang karena nanti takutnya kehujanan ataupun kemalaman di jalan. Wah, ini nih yang saya tadi nggak habis pikir tuh, yang kayak gini nih. Oke ya, ini jalan, nggak tahu ini jalan kemana. Kita tadi lewat sini nih, kita naiknya lewat sini jalannya tadi. Nah ini ya, dan saya nggak habis pikir nih, tempat mandinya coy, tempat mandinya terbuka. Ini bukan main ini. Kalau mandi di sini tuh pancurannya ya. Oke, ini pancuran tempat mandinya Neng Suhati dan Abah sama emak tadi ya. Oke, mungkin segini dulu.
Hanya sebatas ini dulu itu video kita dalam berkunjung ke saudara-saudara kita yang di kampung ya. Dan kita tadi jalannya ke arah sana. Itu jalan kita tadi. Itu ya. Dan kita akan mengikuti jalan kata di mana kita datang tadi. Kita tempat naruh motor tadi di sana tuh. Di ujung sana. Di ujung sana itu kita naruh motor tadi, bukan main, ini jauh. Dan kondisinya agak hujan gerimis. Oke, mungkin sebagai ini aja dulu. Saya akhiri video ini ya. Adapun kurang ataupun lebihnya dalam pembuatan video ini, saran dan kritik saudara-saudara atau teman-teman adalah masukan yang sangat positif bagi saya. Biar saya lebih baik lagi membangun akun ini ke depannya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.